Halo, selamat datang di video pembelajaran bersama Taskia. Jadi, tema yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah isu-isu tentang pendidikan inklusi dan pendidikan multi budaya. Lalu, bagaimana sekolah bisa menjadi rumah untuk semua anak tanpa memandang latar belakang atau kemampuan? Temukan jawabannya dalam video aku dan simak 15 menit ke depan aku akan menemani kalian buat mempelajari tentang isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan untuk semua. Sebuah eksplorasi mendalam tentang pendidikan inklusi dan pendidikan multikultural di Indonesia. Dalam 15 menit ke depan, kita akan memahami konsep, tantangan, hingga solusi nyata dalam menciptakan sekolah yang ramah bagi semua anak-anak tanpa terkecuali. Jadi, apa sih pendidikan inklusi itu? Pendidikan inklusi adalah sebuah pendekatan sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengakomodasi semua peserta didiknya tanpa terkecuali, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, agar mereka dapat belajar bersama dengan siswa lain yang di lingkungan reguler dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendidikan inklusi bukan hanya tentang menyatukan siswa dengan dan tanpa disabilitas dalam satu ruang kelas, tetapi lebih dari itu, yaitu menyediakan sistem yang adil, adaptif, dan mendukung keunikan tiap individu dalam belajar. Jadi, inti dari pendidikan inklusi adalah menghapus segala bentuk diskriminasi dalam pendidikan, termasuk seperti bullying, dan menyesuaikan sistem sekolah agar semua anak bisa belajar dengan maksimal tanpa diskriminasi. Terus juga bisa membangun lingkungan yang menghargai keberagaman kemampuan dan latar belakang maupun fisik yang berbeda-beda. Dan untuk karakteristik dan prinsip utama dari pendidikan inklusi itu terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama yaitu ada aksesibilitas, itu adalah sekolah harus terbuka bagi semua siswa, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, autisme, disleksia, speech delay, Down syndrome, dan yang lain-lainnya. Termasuk aksesibilitas fisik seperti misalnya ramp, lift, ataupun aksesibilitas yang lain seperti non-fisik seperti kurikulum, metode, maupun media pembelajaran. Dan untuk yang kedua yaitu ada partisipasi aktif. Jadi semua anak harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar di luar ruangan maupun di dalam ruangan, dan bukan hanya sekedar hadir secara fisik saja, tetapi secara kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Dan tugas guru adalah mendorong semua siswa agar berinteraksi dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, dan mengkolaborasikan siswa antar siswa dengan baik. Yang ketiga adalah pembelajaran yang beragam dan fleksibel. Metode pembelajaran yang diferensial bisa digunakan untuk menyesuaikan cara belajar dengan gaya dan kemampuan siswa yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan keunikan dari siswa yang ada di kelas tersebut. Terus penggunaan media bantu seperti alat visual, audio, dan teknologi adaptif itu lebih ditekankan dan lebih dipraktekkan dalam pembelajaran di kelas. Dan untuk yang keempat yaitu pendekatan berbasis hak asasi.
Jadi, setiap anak itu berhak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai siswa, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi atas dasar kemampuan atau keterbatasan, tidak memandang kondisi sosial atau latar belakang yang mereka miliki. Jadi, semua siswa berhak mendapatkan hal yang sama dari guru tanpa melihat siswa yang satu dengan yang lain, dan juga tidak boleh memandang bahwa ini anaknya pejabat itu kita lebih perhatikan, atau ini anaknya orang yang kurang mampu jadi tidak diperhatikan. Nah, itu tidak ada pembelajaran dengan berdasarkan seperti itu. Dan yang kelima yaitu adanya kolaborasi dan dukungan. Jadi kolaborasi antara guru kelas, guru pendamping GBK atau guru pendamping khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus, dan kolaborasi juga antara orang tua dan tenaga ahli seperti psikolog atau terapis untuk menunjang keberhasilan pembelajaran siswa di kelas. Jadi itu tadi adalah karakteristik dan prinsip-prinsip utama dari pendidikan inklusi yang harus diterapkan dalam semua sekolah-sekolah dasar untuk menunjang keberadaannya siswa-siswa yang punya kebutuhan khusus. Dan untuk tujuan dari pendidikan inklusi itu terdiri dari yaitu ada mewujudkan keadilan dalam pendidikan. Terus pendidikan inklusi itu juga membentuk masyarakat jadi lebih inklusif, jadi lebih toleransi dan lebih humanis, jadi lebih empati terhadap orang-orang atau siswa yang punya kebutuhan khusus ataupun orang-orang yang memiliki kemampuan spesial ya. Dan untuk hal yang lain itu bisa memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi mereka agar sama dengan yang dimiliki oleh anak-anak normal yang lain. Dan pendidikan inklusi itu juga mengubah persepsi masyarakat bahwa perbedaan itu bukanlah suatu hambatan, melainkan sebuah kekayaan dalam proses belajar. Jadi semua orang dapat melakukan hal yang sama tanpa diskriminasi. Nah, walaupun secara konsep pendidikan inklusi itu memang sangat ideal dalam prakteknya, namun dalam kenyataannya itu masih banyak hambatan yang dihadapi oleh guru, yang dihadapi juga oleh sekolah dan maupun khususnya siswa dan pemerintah. Nah, adapun tantangannya itu adalah sebagai berikut. Yaitu ada kurangnya kompetensi guru dalam pendidikan inklusi. Jadi banyak banget guru yang belum memiliki pelatihan khusus dalam menangani siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus atau ABK. Dan tidak semua guru itu memahami strategi pembelajaran diferensiasi atau cara menyesuaikan pembelajaran untuk berbagai tipe kebutuhan dalam peserta didik gitu. Terus guru kadang itu merasa kewalahan karena harus menangani siswa dengan latar belakang atau kebutuhan yang sangat beragam dalam satu kelas. Jadi misalnya ada 25 orang dalam satu kelas, terus ada 3 anak yang memiliki kebutuhan khusus dan ditangani hanya ada 1 guru saja. Itu guru tuh masih merasa kewalahan gitu. Dan juga fasilitas dan infrastruktur yang belum mendukung. Jadi ada beberapa sekolah yang memang belum memiliki akses fisik yang ramah disabilitas seperti toilet khusus atau ruang belajar tenang. Dan alat bantu belajar seperti braille, audiobook atau software pendukung disabilitas itu juga belum tersedia. Dan ruang kelas itu juga tidak dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan sensorik atau mobilitas siswa yang berkebutuhan khusus. Dan juga kurikulum dan evaluasi yang belum fleksibel. Jadi kurikulum nasional itu cenderung seragam dan akademik.
Jadi tidak mempertimbangkan keunikan siswa atau kemampuan dari tiap siswa. Dan sistem dari evaluasi ujian itu pun kurang inklusif karena tidak menyediakan penyesuaian waktu ataupun bentuk soal untuk siswa ABK. Dan tidak semua sekolah menerapkan individualist education plan untuk siswa inklusi. Dan untuk solusi pendidikan inklusi di lapangan yaitu bisa dengan meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Bisa membuka pelatihan rutin dan berkelanjutan bagi guru umum dan guru pendamping khusus tentang pembelajaran diferensiasi dan komunikasi alternatif dan manajemen kelas inklusi. Dan juga integrasi mata kuliah pendidikan inklusi di lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan memberikan sertifikasi khusus untuk guru inklusi. Perintah supaya menyediakan anggaran khusus untuk perbaikan fasilitas inklusif seperti ramp, toilet khusus, dan jalur taktil, dan juga penyediaan alat bantu pembelajaran seperti buku braille, audiobook, software pembaca layar, dan alat bantu komunikasi, dan juga pengembangan untuk ruang terapi dan ruang tenang seperti sensory room di sekolah inklusi. Dan untuk selanjutnya yaitu pendidikan multikultural, yaitu pendidikan yang mengakui, menghargai, dan merayakan keberagaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan latar belakang sosial dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah membangun pemahaman, toleransi, dan keadilan sosial melalui proses pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan multikultural mengajarkan siswa untuk hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk serta menghargai perbedaan dengan kekuatan, bukan dengan ancaman. Meskipun pendidikan multikultural ini sangat penting di Indonesia, tetapi pelaksanaannya di sekolah itu masih banyak hambatan dan masih mengalami beberapa tantangan. Salah satu tantangannya yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran multikultural di kalangan pendidik. Banyak guru yang belum memahami sepenuhnya konsep pendidikan multikultural dan bagaimana mengintegrasikannya dalam proses belajar. Dan juga pendekatan pembelajaran itu cenderung masih seragam dan tidak sensitif terhadap keberagaman latar belakang siswa. Dan guru terkadang tidak menyadari bahwa bahasa, materi, atau cara mengajar mereka itu bisa bias budaya atau agama tertentu. Contoh misalnya guru mengangkat contoh dari budaya mayoritas dalam pelajaran. Sementara budaya mayoritas itu jarang sekali disebutkan atau jarang sekali disinggung maupun dipelajari dalam sekolah. Dan tantangan lainnya itu di lingkungan sekolah sendiri masih ada diskriminasi dan intoleransi dan prasangka yang masih ada. Jadi masih ditemukan kasus intoleransi antar siswa baik itu terkait suku, agama, ekonomi, atau sosial budaya yang berbeda. Dan siswa dari kelompok minoritas itu terkadang merasa terpinggirkan atau terkucilkan baik secara sosial maupun akademik. Dan bullying itu berbasis identitas itu masih melekat sekali terhadap siswa, seperti bullying terhadap agama minoritas, ras, atau warna kulit, dan bahasa-bahasa daerah itu masih jadi bullying terhadap di beberapa sejumlah sekolah. Pun untuk solusi dari tantangan-tantangan tersebut itu bisa mengadakan peningkatan kompetensi guru multikulturalisme. Jadi menyelenggarakan pelatihan guru secara berkala mengenai pendekatan pembelajaran multikultural dan pengelolaan keberagaman di kelas. Juga mengintegrasi pendidikan multikultural sebagai mata kuliah wajib. Juga menyediakan panduan atau modul pembelajaran untuk multikultural untuk guru. Dan juga
bisa merevisi dan pengembangan kurikulum yang berbasis inklusif budaya. Jadi siswa itu juga belajar tentang kearifan lokal dan seperti mengintegrasi kearifan dalam pembelajaran, dan mendorong sekolah juga untuk menggunakan bahan ajar alternatif yang mempresentasikan keberagaman Indonesia. Dalam prakteknya di kelas, guru memfasilitasi diskusi terbuka di kelas mengenai nilai-nilai toleransi dan keberagaman siswa dari latar belakang yang berbeda, menerapkan strategi pembelajaran kooperatif lintas kelompok agar siswa terbiasa berkolaborasi dengan latar belakang berbeda. Sekolah membuat forum siswa multikultural sebagai ruang diskusi, ekspresi, dan advokasi. Di kesimpulannya, pendidikan inklusi dan pendidikan multikultural adalah dua pendekatan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan manusiawi. Dan pendidikan inklusi itu juga memastikan semua anak, termasuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus, mendapatkan hak yang sama untuk belajar bersama di sekolah reguler. Sedangkan pendidikan multikultural mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan hidup harmonis dalam keberagaman suku, budaya, dan agama. Keduanya menekankan bahwa setiap anak, apapun latar belakang dan kemampuannya, layak dihargai, diterima, dan diberi ruang untuk berkembang. Karena pendidikan sejati bukan hanya tentang belajar bersama, tetapi juga tumbuh bersama dalam perbedaan. Sekian video pembelajaran hari ini dan sampai jumpa.